Kata Allah, kamu akan wafat. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Kamu mesti siap-siap, saat kamu satu masa akan pulang. Tidak harus dengan datangnya corona, dengan apapun mungkin kita wafat. Bahkan mungkin tanpa sakit kita pulang. Sebagian masih sadar mungkin corona itu hadir di sekitaran kita untuk mengingatkan pula. Coba lihat, diberikan wabah seperti itu, banyak orang kehilangan pegangan, mulai ketakutan, mulai mencari Tuhan. Selama ini kemana aja? Dan kadang-kadang keterlaluan, masker diborong-borong. Dalam situasi sulit masih berbuat maksiat, keterlaluan orang, dosanya banyak itu. Orang kesulitan harga dinaikin. Masker 25.000 jadi 300.000. Orang kebanjiran pisang di 100.000 satu. Ini susah ini, kemana domirnya? Nuraninya kemana gitu? Makanya saya sepakat, tangkap aja orang-orang begitu tuh, penimbun masker, penimbun macam-macam, dosanya banyak. Dan gak sadar gitu. Tapi sisi yang lain, banyak orang ketakutan. Kelihatan ada yang takut mati, gak siap-siap, dia kemana aja selama ini. Baca tentang sirah, Khalid, racun gak tembus. Saya diskusi dengan teman-teman TNI beberapa waktu lalu. Keluarkan, ada bimbingannya. Itu Khalid saat masuk Persia. Si Ratu Persia sedang megang racun yang paling kuat. Kata Khalid, apa itu? Ini racun yang paling dahsyat, paling kuat di Persia. Nggak ada orang kemudian cicipi kecuali mati. Khalid ketawa. Nggak ada kematian kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mana racunnya? Sini. Bismillahilladzi bismillah yadhurru syai'a. Dengan nama Allah yang kalau disebutkan racun pun apapun nggak akan berpengaruh. Minum sampai habis. Habis. Nggak ada apa-apanya. Dibuang Khalid. Apa komentar Ratu itu? Kata orang ini, kalau semua pasukan jenderal-jenderal muslim seperti ini, maka sudah tidak akan ada yang bisa menandingi sedunia ini. Sekarang siapa yang bisa minum begitu? Mana racunnya? Nah, bagaimana rumusnya gembira ketika ada masalah? Di rumah tangga ada masalah, malah gembira. Dihadapin anak ada masalah, malah kita hadapin dengan gembira. Di kantor ada proyek banyak masalah, dihadapi dengan gembira. Di Allah memberikan ajaran pada kita. Ini aku berikan sebuah rumus, kalau diterapkan maka sesulit apapun persoalan akan dihadapi dengan kegembiraan. Sederhana, namanya sabar. Tapi apa itu sabar? Sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan menunggu tanpa aksi. Sabar itu bukan menyerahkan persoalan tanpa tindakan. Diteruskan di ayat 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah. Ini tafsirnya. Sabar itu yaitu sebuah sikap yang ketika kita menerima apapun dalam hidup, maka yang pertama kita lakukan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirkan keyakinan dan komitmen pada jiwa kita, maka sebetulnya semua yang kita alami ini semuanya milik Allah. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, sebenarnya tujuan utamanya bukan sekedar dibaca, tapi di dalamnya itu ada petunjuk hidup, Pak. Dan yang buat, yang menciptakan kita. Bukankah Anda kalau ingin memperbaiki sesuatu akan datang kepada penemunya, penciptanya? Anda punya handphone, ada masalah, kan datangnya counter handphone. Anda punya mobil, ada persoalan, bukankah datangnya ke dealer? Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita, ingin tahu gambaran hidup kita, ingin tahu misi dan visi hidup kita. Kemana kita kemudian bertanya ya? Pada pencipta kita. Nah, kata Allah, ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk utuh, langsung disebutkan, isinya disebut dengan Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dia bukan bacaan biasa. Semua di dalamnya ada petunjuk kehidupan kita, dari mulai bahkan dalam kandungan sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat rumus hidayah, Quran surah ke-29 ayat 69. Hidayah itu jangan Anda tunggu, karena Allah memberikan hidayah terhampar luas, tinggal kita yang mengambilnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau mengambil hidayah kami akan bimbing dia menuju kami. Ada orang pernah bunuh 100 orang, sering mabuk, sering berzina, dia mau bertobat, belum sempat datang ke majelis ilmu, meninggal di tengah jalan masuk surga. Masa Anda yang nggak pernah bunuh orang, yang nggak pernah mabuk, yang nggak pernah berzina, nggak bisa masuk surga? Makanya kata Nabi, semua umatku bisa masuk surga kecuali yang tidak ingin. Ayo yang pernah mabuk, ada kesempatan kita untuk meninggalkannya. Orang dulu pemabuk masuk surga, masa Anda nggak bisa masuk surga? Ayo yang pernah mencuri, yang pernah bunuh orang, sepanjang nyawa Anda belum sampai di kerongkongan, ada tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda tidak masuk surga, bukan karena Allah tidak memasukkan Anda ke surga, karena Anda enggan untuk memasukinya.
Perhatikan teman-teman sekalian, ketika Allah menyebutkan Quran surah 65 At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan berikan jalan keluar pada setiap persoalan hidupnya. Bukan gak punya masalah, Bu. Masalahnya sama dengan yang lain, punya masalah juga. Cuman uniknya ketika punya masalah, Allah mudahkan persoalannya sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya. Baik. Nah, kalau Anda ingin tanyakan, siapa orang takwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yang bisa menyempurnakan salatnya. Jadi kalau teman-teman punya masalah nggak pernah tuntas, rizkinya sulit, kan? Solusi nggak pernah hadir, bukan Anda kurang hebat, mungkin kurang takwa. Bukan karena Anda kurang capaian, mungkin kurang dekat dengan Allah. Itu poinnya. Orang yang sholatnya benar, dijamin langsung oleh Al-Quran, diberikan ini yang indah, kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupannya. Jadi apapun pekerjaannya akan diangkat oleh Allah pada taraf tertinggi menurut maslahat dia. Yang kedua, diberikan kebahagiaan dalam kehidupannya. Karena itu Anda silahkan lihat, semua sahabat Nabi dengan profesi apapun itu mencapai puncak kesuksesan tertinggi di bidangnya. Antum silahkan perhatikan, semuanya sukses di bidangnya. Tapi apa yang mereka harapkan dalam hidupnya bukan ketika omsetnya bertambah atau kedudukan semakin tinggi. Mereka berharap punya waktu yang cukup untuk menunaikan sholat berhadapan kemudian atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, beliau sebutkan, maaf, selain pada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, sahabat yang lainnya justru menunggu kesempatan malam tahajud untuk berlama-lama dalam sholat sampai khatam Al-Quran. Syukur itu adalah ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diberikan dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai ketentuan pemberi nikmatnya. Misal, Anda bersyukur mata Anda sehat, maka gunakan mata Anda sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh pemberi mata itu. Allah katakan di Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Berulang-ulang saya tegaskan kalimat ini. Kata Allah, fungsi mata melihat yang baik-baik. Jadi ketika Anda menggunakan mata melihat pada yang tidak baik, itu artinya Anda tidak mensyukuri pemberian nikmat mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Anda mau sholat, berapa kali gunakan mata Anda untuk maksiat? Sampai Anda mau sholat. Jadi ketika Anda mengucapkan, saya syukuri nikmatmu ya Allah, alhamdulillah, maka itu menjadi komitmen dalam diri kita untuk menjaga semua nikmat dalam bentuk syukur yang benar. Berapa kali kaki dipakai maksiat? Tangan dipakai maksiat.